Aroma kopi hitam tubruk bercampur asap rokok kretek memenuhi ruang tamu rumah bapakku. Aku duduk di kursi kayu jati yang sudah agak kusam, memandangi berkas-berkas cetak biru proyek konstruksi yang digelar acak-acakan di atas meja. Di seberangku, seorang pria paruh baya mengenakan kemeja safari necis, tampak berkeringat dingin. Meskipun kipas angin di langit-langit berputar cukup kencang, mengusir hawa sejuk Wonosobo yang biasanya dominan. Pria itu bernama Pak Heru, seorang kontraktor utama yang memenangkan tender proyek rehabilitasi jembatan. Jembatan beton yang menjadi urat nadi penghubung antar wilayah itu sedang diperlebar. Namun, selama 2 bulan terakhir, proyek tersebut macet total karena rentetan peristiwa mengerikan yang tidak masuk akal sehat. Sudah 3 orang pekerja saya tidak sadarkan diri, Pak Dayat, kata Pak Heru dengan suara bergetar. Tangannya gemetar saat memegang cangkir teh. Pekerja pertama jatuh dari perancah beton tanpa alasan jelas. Kepalanya membentur pilar bawah jembatan. Untung masih selamat dan hanya tidak sadarkan diri. Lalu kami membawa ke rumah sakit. Pekerja kedua terseret arus sungai yang saat itu sedang dangkal. Namun setelah beberapa rekan pekerja mengejarnya di dalam air dan dapat diraih, pekerja itu masih selamat dan tubuhnya menjadi sangat lemas karena terseret cukup jauh. Dan minggu lalu, Pak Dayat, operator ekskavator mendadak kejang-kejang dan mencekik dirinya sendiri di dalam kabin kemudi. Untungnya dilihat oleh rekan yang lainnya sehingga masih bisa tertolong. Meskipun pekerja itu mendapatkan trauma yang cukup besar, hingga akhirnya memutuskan untuk resign atau keluar dari pengerjaan proyek ini, Pak. Padahal sudah kami sarankan untuk mendapat gaji yang cukup menggiurkan nominalnya. Bapakku, Pak Dayat, mendengarkan cerita itu dengan tenang. Beliau duduk bersila di kursi jatinya, sesekali mengelus kumis tipisnya yang sudah mulai memutih. Matanya yang teduh namun tajam menatap berkas proyek, seolah melihat sesuatu yang tidak tertulis di atas kertas kalkir tersebut. Proyek jembatan besar selalu punya cerita tersendiri, Pak Heru, kata bapak dengan suara berat yang menenangkan. Apalagi sungai yang Pak Heru sebut tadi, itu bukan sungai sembarangan. Airnya mengalir dari hulu Dieng, membawa banyak memori kuno dan entitas yang sudah mendiami palung sungai jauh sebelum jalan aspal modern ini dibuat. Apakah mandor atau orang dalam proyek bapak ada yang melakukan ritual khusus sebelum peletakan batu pertama? Pak Heru terdiam sebentar. Wajahnya kian pucat. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri seolah takut ada yang menguping. Itu dia, Pak. Saya baru tahu dari kasakusuk pekerja bawah. Mandor lapangan yang lama, si Kusno, yang sekarang sudah kabur entah kemana, ternyata sempat mendatangi dukun hitam di pinggiran Banjarnegara sebelum proyek dimulai. Dia membuat perjanjian gaib agar fondasi pilar ketiga tidak runtuh dihantam banjir, dan dia menjanjikan tumbal kepala manusia setiap bulan mulut. Aku menghela nafas panjang. Sebagai lulusan sekolah perguruan tinggi yang terbiasa dengan logika coding dan algoritma, mendengar kepicikan manusia modern yang masih mengorbankan nyawa orang lain demi target proyek membuat dadaku sesak. Namun, garis darah spiritual yang diturunkan Bapak membuatku tahu betul bahwa hal-hal seperti ini nyata adanya dan memiliki konsekuensi mengerikan di dunia astral. Rian, Bapak memanggil namaku, membuatku langsung menegakkan posisi duduk. Bapak malam ini tidak bisa ikut turun ke sungai itu. Ada tirakat yang harus Bapak selesaikan di kamar seperti biasa untuk menjaga pagar gaib di rumah kita.
Kamu dan Mbah Margono yang harus berangkat. Selesaikan urusan ini sebelum bulan Maulud berakhir, atau akan ada kepala pekerja lain yang menggelinding ke sungai. Nggih Pak, jawabku patuh. Tepat setelah aku mengiyakan perintah Bapak, di sebelah kiriku, udara mendadak berdesir halus. Wangi harum bunga cempaka yang lembut menguar, menepis bau asap rokok di ruangan. Melalui mata batin yang kuaktifkan, aku bisa melihat wujud Sinta bermanifestasi samar. Putri jin itu berdiri bersandar pada pilar kayu ruang tamu, mengenakan kemben sutra biru tuanya. Rambut hitam panjangnya berkilau, dan matanya yang indah menatapku dengan kombinasi rasa cemas dan protektif yang biasa dia tunjukkan. Sungai itu adalah wilayah yang liar, Yan. Banyak jin rendahan dibuang ke sana. Suara Sinta merdu berdenting di dalam kepalaku lewat jalur telepati gaib. Penguasa air di sana tidak ramah pada manusia. Jika kamu pergi ke sana, aku akan berada di titik terdekat di belakangmu. Jangan pernah menyentuh air sungai tanpa seizinku. Aku meliriknya tipis, tersenyum menenangkan melalui batin. Iya Sinta, terima kasih. Aku tahu kamu selalu menjagaku. Walah, aku malah tebar pesona lagi sama genduk ayumu toh Yan. Sebuah suara cempreng memecah lamunanku. Pintu depan rumah terbuka, menampilkan sosok Mbah Margono yang melangkah masuk tanpa beban. Kakek tua berusia 65 tahun itu malam ini mengenakan celana jeans gombrang yang dipadukan dengan kemeja batik lengan pendek bermotif burung merak yang warnanya sudah pudar. Di kepalanya terpasang belangkon yang terpasang miring, seakan mau jatuh dari kepalanya. Di tangan kanannya, dia menenteng sebuah jaring nilon besar yang biasa digunakan nelayan untuk menangkap ikan di rawa. Mbah, itu bawa jala buat apa Mbah? Kita mau mengusir setan jembatan, bukan mau mancing lele. Protesku melihat bawaannya yang sangat tidak meyakinkan. Bocah kuliahan tahu apa? Sahut Mbah Margono. Langsung duduk di lantai dekat meja dan menyambar pisang rebus yang disajikan ibu. Ini bukan jala ikan biasa. Ini jala sutra samudera. Sudah kuolesi minyak misik hitam dan mantra pangruat banyu. Nanti kalau anak-anak jin air di Serayu itu nakal, ku bungkus mereka semua buat ku jadikan umpan lele di kolam belakang rumahku. Ucapnya sambil terkekeh-kekeh, memamerkan giginya yang jarang. Bapak hanya tersenyum melihat tingkah sahabat lamanya itu. Margono, tolong jaga Rian. Penunggu sungai yang dihadapi kali ini adalah siluman buaya putih kuno. Dia sedang menagih janji kepala manusia. Mbah Margono menghentikan kunyahannya. Matanya yang sayu mendadak berkilat dingin selama 1 detik. Buaya putih peliharaan dukun Banjarnegara itu toh. Sudah lama aku tidak membuat sate daging buaya gaib. Ayo Yan, panaskan Vixen birumu. Jangan lupa bawa jaket tebal. Angin sungai di bawah jembatan itu bisa membuat bijimu kendor lalu lepas karena kedinginan. Kami berangkat membelah malam menggunakan Yamaha Vixen biru andalanku. Jalanan menuju ke arah perbatasan jembatan mulai menurun dan bergelok-gelok tajam, membelah perbukitan yang ditumbuhi pohon-pohon bambu lebat. Di jok belakang, Mbah Margono duduk dengan memegang jala nilonnya erat-erat. Sementara belangkon yang ia kenakan tadi terus-menerus terbang, tertiup angin, hingga dia harus memeganginya dengan tangan satu lagi, menciptakan pemandangan yang sangat merepotkan sepanjang jalan. Di samping kanan motor, Sinta melayang sejajar dengan kecepatan motor. Aura birunya berpendar tipis, memotong kegelapan malam. Sesekali wajah cantiknya menoleh ke bawah, memandangi lembah sungai yang mulai terlihat di kejauhan. Di bawah sana, dalam kegelapan malam, sungai yang disebutkan Pak Heru mulai tampak seperti ular raksasa berwarna kelabu yang meliuk di dasar lembah.
memantulkan sedikit cahaya bintang di permukaannya yang berarus deras. Kami tiba di kawasan proyek sekitar pukul 11:30 malam. Kompleks proyek itu tampak sepi. Ekskavator dan mesin pengaduk semen raksasa berdiri kaku laksana monster besi yang sedang tidur di bawah temaram lampu sorot proyek yang berkedip-kedip. Di tengah-tengah area, terdapat sebuah jembatan beton darurat yang dibangun di samping jembatan lama yang sedang direkonstruksi. Yan, parkir motornya di sebelah sana saja, di dekat tebing tanah itu, biar tidak menghalangi jalan alat berat besok pagi. Perintah Mbah Margono begitu kami melewati pos penjaga yang kosong melompong. Aku menuruti kata-katanya. Aku menuntun Vixen biruku menuju tepian tanah yang agak tinggi, tepat di atas lereng yang mengarah langsung ke aliran sungai di bawah jembatan. Tanah di area tersebut tampak gembur dan agak basah karena sisa kikisan air. Namun karena buru-buru, aku hanya memasang standar samping tanpa memeriksa kestabilan tanahnya lebih lanjut. "Mbah, yakin parkir di sini, Mbah? Tanahnya agak miring," tanyaku ragu. "Yalah, aman. Vixenmu itu beratnya tidak seberapa dibandingkan dosamu yang sering memandangi putri jin di spion," seluruh Mbah Margono sambil memukulkan jalannya ke bahuku pelan. "Ayo turun ke bawah pilar jembatan. Aura anjirnya sudah pekat sekali nih." Sinta memanifestasi lebih padat di sampingku begitu mesin motor kumatikan. Dia mengendus udara malam dengan ekspresi jijik. Bau reptil air yang membusuk. "Yan, makhluk itu berada di bawah pilar ketiga. Dia sedang tertidur, namun kesadarannya terikat pada untaian rambut-rambut manusia yang dikubur di dalam fondasi semen pilar tersebut." Melalui mata batin yang selalu kuaktifkan jika berada di lokasi wingit, aku bisa melihat pemandangan yang membuat bulu kuduku berdiri. Di bawah jembatan beton yang megah itu, tepat pada pilar ketiga yang berada di tengah-tengah aliran sungai yang deras, menggantung ratusan helai benang energi berwarna merah darah. Benang-benang itu menjulur dari dalam beton, masuk ke dalam air sungai, dan bergerak-gerak laksana tentakel hidup yang mencari mangsa. Di dasar pilar tersebut, samar-samar terlihat siluet makhluk gaib berukuran raksasa. Panjangnya hampir 10 meter. Berwujud buaya dengan kulit yang seluruhnya berwarna putih pucat laksana mayat. Namun matanya memancarkan cahaya merah menyala yang menembus kegelapan air sungai. "Bah, itu siluman buaya putihnya besar sekali," bisikku, merasakan hawa dingin yang luar biasa mulai merayap naik dari permukaan air sungai, menyentuh ujung sepatuku. Ya, aku melihatnya. Itu buaya tua bangka yang kerjanya cuma minta tumbal, sahut Mbah Margono santai. Dia melangkah menuju tepi air, bersiap menggelar jalan nilonya. "Yan, kamu berdiri di atas batu besar itu. Jadilah umpan yang baik seperti biasa." Panggil dia keluar dengan merapalkan mantra Kalabanyu yang kuajarkan kemarin. Aku mendengus pasrah. Selalu saja aku yang menjadi umpan. Dengan langkah hati-hati, aku memanjat sebuah batu kali berukuran besar yang menonjol di tepi aliran sungai yang deras, tepat beberapa meter di depan pilar ketiga. Namun, belum sempat aku merapalkan mantra, sebuah suara gemuruh keras terdengar dari arah tempat kami memarkirkan motor tadi. Bruk, tras. Aku dan Mbah Margono spontan menoleh ke belakang. Tebing tanah tempat Vixen biruku diparkir ternyata mengalami longsor kecil akibat tidak kuat menahan beban motor di atas tanah yang gembur. Dan parahnya, motor andalanku itu kini meluncur jatuh ke bawah lereng, tersangkut di semak-semak bambu yang bergoyang-goyang tepat di atas bibir sungai berarus deras. "Astagfirullah, motorku, Mbah!" teriakku panik, hampir melompat dari batu kali. Mbah Margono menepuk jidatnya yang keriput. "Walah dia lah, copot. Kok malah longsor tanahnya? Itu Vixenmu kalau hanyut sampai Banjarnegara. Kita terpaksa pulang jalan kaki sambil menggendong jala ini, Yan," seru Mbah Margono.
dengan wajah panik yang konyol, langsung berlari tertatih-tatih kembali ke atas lereng, mencoba menarik helm belakang motor yang posisinya sudah nungging ke arah air sungai. Sinta yang melihat kecerobohan itu hanya bisa menggelengkan kepala dalam batinnya. Manusia tua itu benar-benar pembawa petaka komedi, desis Sinta jengkel, tetap berdiri di dekatku untuk memastikan fokusku tidak terganggu oleh urusan motor rongsokan tersebut. "Rian, fokus ke depan, dia bangun Yan," jerit Sinta tiba-tiba. Suaranya melengking tinggi di dalam kepalaku. Aku langsung membalikkan badanku kembali menghadap ke arah sungai. Air di sekitar pilar ketiga yang tadinya mengalir deras mendadak berhenti bergolak. Permukaan airnya berubah menjadi sangat tenang, sehalus cermin hitam. Namun dari dasar pilar, siluet buaya putih raksasa itu meluncur naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Biar! Air sungai meledak dahsyat. Sesosok makhluk reptil gaib raksasa memunculkan setengah badannya ke udara. Kulitnya yang seputih bualam dipenuhi raja-raja hitam kuno, hasil perjanjian mistis dukun hitam. Matanya yang merah sebesar piring makan menatapku dengan pancaran kelaparan yang mutlak. Bau anyir darah bercampur belerang langsung merebak tajam, membuatku terbatuk-batuk. "Manusia berdarah murni." Suara buaya putih itu terdengar seperti gesekan batu raksasa di dasar bumi, menggetarkan gendang telingaku. "Mandormu telah berjanji malam ini adalah batas akhir. Berikan kepalamu untuk menggenapi fondasi tempat tinggalku." Buaya putih itu mengibaskan ekor raksasanya di dalam air. Gelombang air setinggi 2 meter tercipta, menghantam batu kali tempatku berdiri. Air sungai yang sangat dingin langsung membasahi celanaku. Dan di dalam air tersebut muncul puluhan tangan-tangan gaib berwujud hitam kurus dengan kuku panjang, anak-anak jin air peliharaan si buaya. Tangan-tangan gaib itu mencengkeram kedua pergelangan kakiku dengan kekuatan yang luar biasa. Aku berteriak saat tubuhku kehilangan keseimbangan dan ditarik paksa jatuh dari atas batu, masuk ke dalam pusaran air sungai itu yang gelap dan dingin. Piur. Pandanganku mendadak berubah menjadi kegelapan air yang keruh. Dinginnya air sungai itu terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk seluruh pori-pori kulitku. Paru-paruku mendadak menyempit karena terkejut. Tangan-tangan gaib itu terus menarik tubuh Sukmaku yang ikut terseret akibat shock fisik turun menuju palung sungai yang paling dalam, tempat di mana tengkorak-tengkorak korban tumbal terdahulu teronggok di dasar lumpur. Kesadaranku mulai menipis karena kekurangan oksigen di dunia nyata dan tekanan energi hitam yang mengunci batin manusiaku di dunia astral. Aku bisa melihat moncong raksasa buaya putih itu terbuka lebar di atas kepalaku di dalam air, bersiap melakukan death roll untuk memisahkan Sukmaku dari raga fisikku selamanya. Apakah ini akhirnya? Bapak, maafkan Rian. Pikiranku mulai menyerah. Namun di tengah keputusasaan yang kian pekat, sebuah kilatan cahaya biru murni yang sangat terang membelah kegelapan air sungai itu. Cahaya itu begitu kuat hingga air sungai di sekelilingku tampak mendidih dan terbelah menjadi 2 dinding air yang vertikal, menciptakan ruang hampa udara sesaat di dasar sungai. Itu Sinta. Putri jin itu meluncur turun laksana meteor biru dari permukaan. Wajah cantiknya memancarkan kemarahan yang paling beringas yang pernah kulihat. Pedang cahaya birunya diayunkan memutar, memotong seluruh tangan-tangan gaib yang mencengkeram kakiku hingga makhluk-makhluk air itu menjerit melengking dan hancur menjadi buih hitam. Sinta menyambar tubuhku yang sudah lemas sebelum moncong buaya putih sempat mengatup. Dia mendekap tubuhku erat-erat di dadanya yang terasa hangat secara spiritual, melindungiku dari tekanan air sungai yang kembali menutup.
Kami berada di dalam gelembung energi biru yang diciptakan Sinta di bawah air. Namun, raga fisikku di atas lereng yang setengah tenggelam mulai mengalami gagal nafas. Sukma manusiaku di dalam dekapan Sinta mulai menunjukkan tanda-tanda meredup. Pendaran cahaya perakku kian menipis. "Rian, buka matamu. Jangan berani-beraninya mati di tempat kotor ini." Suara Sinta terdengar panik. Getaran emosinya sangat terasa menyentuh jiwaku. Melihatku tidak merespon dan kesadaranku kian melayang, Sinta mengambil tindakan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dia memegang kedua pipiku dengan tangannya yang sedingin es namun lembut. Dia mendekatkan wajah cantiknya yang bak bidadari kerajaan kuno itu ke wajahku. Sepasang bibir merah merkah milik sang putri jin menempel sempurna di atas bibirku. Jantungku, baik di dunia nyata maupun astral, mendadak berdentang sangat keras laksana dihantam gada raksasa. Itu bukan sekedar nafas buatan biasa. Melalui ciuman itu, Sinta melakukan transfer energi spiritual murni. Nafas Sukmo dari inti kerajaan jin langsung ke dalam pusat batin manusiaku. Aliran energi berwarna biru muda mengalir masuk menembus tenggorokanku, membakar seluruh sisa rasa dingin kutukan, dan mengisi kembali paru-paruku dengan kekuatan kehidupan yang luar biasa besar. Aku membuka mataku lebar-lebar. Wajah Sinta berada tepat beberapa milimeter di depan mataku. Aku bisa melihat dengan sangat jelas keindahan sepasang mata indahnya yang kini memancarkan rasa lega. Namun sedetik kemudian berubah menjadi rona merah jambu yang samar di pipi pualamnya. Begitu dia menyadari bahwa aku sudah sadar sepenuhnya. Sinta langsung menarik wajahnya kembali dengan cepat, membuang muka ke arah lain sambil berdehem canggung lewat batin. Jangan salah paham Mas Rian, itu cuma pertolongan pertama gaib agar sukmamu tidak busuk menjadi makanan reptil air ini. Tidak ada maksud lain. Ucapan telepatinya terdengar sangat cepat dan salah tingkah, kontras dengan sifat beringasnya saat bertarung tadi. Aku memegangi bibirku yang masih menyisakan sensasi kesemutan spiritual yang manis dan hangat. Jantungku masih berdegup kencang secara tidak karuan. Mencintai sosok jin memang tabu. Namun di detik ini, di dasar sungai itu yang terkutuk, aku tahu perasaan suka yang kupendam selama ini sudah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan sulit untuk kukendalikan lagi. "Rian, bersiaplah. Buaya tua itu mengamuk karena makan malamnya diganggu," seru Sinta mengalihkan perhatian. Pedang cahaya birunya kembali menyala terang menuju ke arah kegelapan air di depan kami. Dari balik pusaran lumpur sungai, siluman buaya putih raksasa itu berenang memutar dengan kecepatan tinggi, menciptakan pusaran air yang siap menyedot gelembung pelindung kami kembali ke dasar pualung. Sinta menarik tubuhku melesat naik menembus permukaan air sungai Serayu. Kami mendarat di atas permukaan air. Hebatnya, berkat suplai energi dari Sinta, aku kini bisa berdiri tegap di atas air sungai yang mengalir deras, seolah-olah aku sedang berpijak di atas lantai beton padat. Meskipun setiap kali melangkah, riak air bergetar di bawah sepatuku. "Manusia dan jin luar sialan, kalian tidak akan bisa keluar dari lembah ini hidup-hidup," raung buaya putih. Ikut memunculkan raga raksasanya di atas permukaan air. Makhluk itu mulai mengejar kami. Gerakannya di atas sungai sangat mengerikan. Moncongnya yang dipenuhi deretan gigi gergaji raksasa terbuka lebar, siap mengunyah kami berdua sekaligus. Dimulailah aksi kejar-kejaran yang sangat memacu adrenalin di atas aliran sungai Serayu. Sinta memegang tangan kiriku, menarikku berlari cepat melompati arus air yang bergolak. Di belakang kami, buaya putih raksasa itu menerjang maju, laksana kapal cepat monster, menghancurkan batu-batu kali yang dianggap menghalangi jalurnya hingga pecah berantakan menjadi kerikil. Biar, Rian, lompat!" teriak Sinta. Kami melompat setinggi 3 meter ke udara
saat ekor raksasa buaya putih menyabet permukaan air di bawah kaki kami, menciptakan cipratan ombak raksasa yang membasahi jaket jeansku. Di udara, Sinta memutar tubuhnya anggun, mengayunkan pedangnya horizontal melepaskan gelombang tebasan biru yang menghantam punggung berdarah si buaya. Serat! Kulit pualang buaya putih itu tergores dalam, mengeluarkan cairan kental berwarna hijau kehitaman yang berbau busuk terbakar energi suci. Makhluk itu melengking kesakitan. Suaranya menggema mengerikan di sepanjang lembah Serayu, memicu ratusan burung malam terbang panik dari pohon-pohon bambu di tepi lereng. Sementara kami sibuk bertaruh nyawa dalam kejar-kejaran maut di atas air, pandanganku sempat melirik ke arah tepian lereng tempat Vixen biruku tersangkut tadi. Di sana terlihat pemandangan komikal yang merusak ketegangan mistis malam itu. Mbah Margono tampak sedang adu urat leher dengan belasan anak jin air berwujud hitam kerdil yang mencoba menarik roda belakang Vixenku masuk ke sungai. Mbah Margono yang jengkel setengah mati tampak sibuk mengayun-ayunkan jalan nilon raksasanya kesana kemari, laksana seorang kakek tua yang sedang berburu kupu-kupu di taman. Yalah, kurang ajar ini tuyul air berkulit lumut. Lepaskan motor anak muridku. Ini cicalannya belum lunas tahu. Teriak Mbah Margono histeris, melompat-lompat dengan celana jeans gombrangnya yang basah kuyup. Hup! Dengan satu lembaran jala yang sangat akurat, Mbah Margono berhasil menjaring 5 anak jin air sekaligus. Di dalam jala nilon mistisnya, makhluk-makhluk kerdil itu menjerit-jerit konyol di dalam jaring yang mulai memancarkan percikan energi minyak mistik merah, membuat mereka lemas seketika, laksana ikan mas yang kekurangan oksigen. Yah, dapat. Rasakan kalian, ini kurungan jala maut Margono dari Wonosobo, seru kakek tua itu sambil mengikat ujung jalanya ke batang pohon bambu dengan simbol mati yang sangat rumit. Aku yang sedang melayang di udara bersama Sinta hanya bisa menepuk jidatku dengan tangan yang kebas. Di tengah situasi hidup mati melawan siluman purba, guruku masih sempat-sempatnya melakukan aksi komedi penyelamatan aset kendaraan bermotor. Kemarahan siluman buaya putih telah mencapai puncaknya setelah punggungnya terluka parah oleh Sinta. Makhluk itu menyadari bahwa dia tidak bisa meremehkan perpaduan antara darah murni keturunan Pak Dayat dan kesaktian putri jin kelas atas. Raja-raja hitam di sekujur kulit putihnya mulai menyala merah menyala, dialiri sisa energi kutukan dari perjanjian hitam dukun Banjarnegara. Tubuh raksasa buaya putih itu mulai bertransformasi di atas air. Bentuk reptilnya perlahan berubah menjadi wujud humanoid gaib yang mengerikan, berdiri tegak setinggi 5 meter, dengan tubuh berotot putih pucat, berkepala buaya dengan taring yang mencuat keluar dari rahangnya, dan kedua tangannya kini memiliki cakar-cakar besi sepanjang 1 meter yang dialiri energi hitam pekat. Kalian telah merusak perjanjian suci Kanjeng Ratu Air Serayu, raung siluman itu dengan suara bergaung yang sanggup meretakkan kaca-kaca lampu sorot proyek di jembatan. Pum! Siluman buaya raksasa itu menghentakkan kakinya di atas air, melesat maju ke arah kami dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Cakar besinya diayunkan horizontal, memotong ruang kosong di depan kami. Sinta mendorong tubuhku ke belakang untuk menghindar, sementara dia sendiri mengangkat pedang cahaya birunya vertikal untuk menahan hantaman cakar raksasa tersebut. Celang! Benturan dua kekuatan besar itu menciptakan gelombang kejut spiritual yang sangat dahsyat. Permukaan air sungai Serayu di bawah mereka melesat naik, membentuk lingkaran ombak raksasa radius 10 meter. Sinta terdorong mundur beberapa meter di atas permukaan air. Nafas sukmanya mulai memburu, dan pendaran cahaya birunya sedikit bergetar, menahan beban kekuatan fisik siluman purba tersebut. "Dian!" teriak Sinta lewat telepati. Matanya berkilat penuh tekad perlindungan. Makhluk ini menggunakan sisa umur spiritualnya untuk memperkuat fisiknya. Aku akan menahannya dari depan. Kamu cari celah untuk menghancurkan inti Raja Hitam di dahi kepalanya menggunakan keris pemberian Margono. Siluman buaya itu tidak memberikan kami waktu
untuk menyusun strategi. Dia kembali menerjang maju dengan brutal, mengayunkan kedua cakarnya secara bergantian, laksana badai besi hitam yang siap mencincang apapun. Sinta bergerak laksana kilat biru, terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang sangat sengit dan berdarah di atas air. Pedang cahaya birunya bergerak dalam ritme tingkat tinggi, menangkis, menusuk, dan menyabet setiap jengkal raga berotot si siluman. Bunyi dentingan logam mistis beradu, trang, 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 bergaung konstan diselingi percikan kembang api spiritual berwarna biru dan merah yang menerangi kegelapan kolong jembatan. Sinta berhasil menyabet paha dan lengan si siluman, mengeluarkan darah hijau busuk yang kian banyak. Namun, siluman itu seolah tidak merasakan sakit. Cakar kirinya berhasil menyenggol bahu kiri Sinta, merobek sedikit kemban sutra birunya dan memercikkan energi hitam yang membuat Sinta meringis kesakitan. "Sinta!" teriakku, merasakan dadaku berdenyut sakit melihatnya terluka demi melindungiku. Rasa amarah dan keinginan untuk membalas perbuatan makhluk itu mendadak membakar batin manusiaku. Aku menggenggam erat keris Kiai Nogogeni di tangan kananku. Energi naga emas dari keris itu meluap panas, menyatu dengan sisa energi nafas sukmo yang ditransfer Sinta ke dalam tubuhku tadi. Aku mengambil posisi kuda-kuda silat sapu jagat yang diajarkan Bapak. Aku memusatkan seluruh fokus batin pada target tunggal, Raja Hitam berbentuk kepala manusia yang berdenyut di dahi kepala buaya siluman tersebut. Aku berlari kencang di atas permukaan air, memanfaatkan kelengahan siluman buaya yang seluruh fokusnya sedang tertuju pada amukan pedang Sinta dari arah depan. Langkah kakiku membuat air sungai memercik tinggi di kanan kiriku. Begitu jarakku hanya tinggal 2 meter di belakang tubuh raksasa siluman itu. Aku melompat tinggi ke udara, menggunakan pilar beton jembatan sebagai pijakan tambahan. Tubuhku melayang di udara, sejajar dengan pundak raksasa si siluman. "Siluman serakah, rasakan ini!" teriakku lantang. Aku mengayunkan keris Kiai Nogogeni dengan seluruh sisa tenaga dalam yang kupunya, mengincar langsung ke arah dahi kepalanya. Namun, insting predator siluman purba itu sangat tajam. Merasakan ada ancaman dari arah samping, kepala buayanya mendadak menoleh tajam ke arahku. Rahang raksasanya yang dipenuhi gigi gergaji mengatup cepat, mencoba menggigit raga astralku di udara. Aku terkejut di tengah lambungan terbangku. Di detik yang sangat kritis itu, aku terpaksa mengubah arah tebasan kerisku untuk menahan laju rahang bawah si siluman agar tidak mengunyah tubuhku. Kras! Bilah keris Nogogeni beradu langsung dengan taring raksasa si siluman di udara kosong di bawah kolong jembatan. Kekuatan fisik siluman itu sangat besar, menekan raga astralku hingga aku terdorong jatuh kembali ke permukaan air sungai dengan keras, membuat kaki astralku sempat tenggelam sedalam lutut sebelum akhirnya aku berhasil menyeimbangkan tubuh kembali. "Manusia cacing, kamu terlalu lemah untuk menjadi lawanku," ejek siluman buaya itu, bersiap mengayunkan cakar besinya ke arah dadaku yang kini sedang terbuka tanpa pelindung. Namun, tindakan siluman itu yang berpaling menyerangku justru menjadi kesalahan terbesarnya. Sinta yang melihatku dalam bahaya langsung meledak dalam amukan kemarahan yang mutlak. "Jangan berani-berani menyentuh Rianku," jerit Sinta dengan suara yang menggelegar, penuh aura beringas seorang putri kerajaan Jin Agung. Tubuh Sinta melesat naik, laksana badai biru yang tak terbendung. Dia muncul tepat di atas kepala siluman tersebut. Kedua tangannya memegang gagang pedang cahaya birunya yang kini membesar hingga ukuran 3 meter, memancarkan panas spiritual yang sanggup membuat air sungai di bawah mereka menguap pekat menjadi kabut putih tebal.
Sinta menghantamkan pedangnya ke bawah, menebas kedua lengan raksasa siluman buaya putih itu hingga putus seketika dari pangkal bahunya. Tras, tras. Siluman buaya itu menjerit histeris yang sangat memekakan telinga batin saat kedua lengan cakarnya yang besar terlepas dan jatuh tercebur ke dalam air sungai, langsung meleleh menjadi asap hitam yang busuk. Makhluk raksasa itu limbung di atas air. Tubuhnya bergoyang hebat karena kehilangan keseimbangan dan inti energinya mulai bocor drastis akibat tebasan fatal Sinta. Dan di seberang sungai, Mbah Margono yang akhirnya selesai mengikat jalan nilon berisi anak-anak jin air di batang pohon, melihat momen krusial tersebut dari kejauhan, kakek tua itu langsung berteriak lantang sambil melambaikan belangkon yang dikenakan di udara. "Yan, sekarang! Inti energinya sudah bocor. Hantam dahinya sebelum dia memanggil sisa kekuatan dukun Banjarnegara," teriak Mbah Margono dengan suara parau yang membahana di sepanjang kolong jembatan. Aku menegakkan tubuhku di atas air yang kini dipenuhi kabut uap putih pekat. Aku menarik nafas dalam-dalam, menggenggam kembali keris Kiai Nogokini yang kini memancarkan siluet bayangan naga emas utuh yang melingkari lenganku, bersiap melepaskan serangan pamungkas terakhir demi menyelesaikan teror tumbal jembatan ini seutuhnya di bawah siraman cahaya bulan yang temaram diselingi deru arus air Sungai Serayu yang kian liar. Namun sayangnya, Mbah Margono tiba-tiba, "Kurang ajar, ada yang menahan jiwanya dari jauh," teriak Mbah Margono tiba-tiba. Matanya mendelik tajam ke arah barat, ke arah pegunungan perbatasan Banjarnegara. Melalui mata batin, aku melihat pemandangan yang mendirikan bulu kuduk. Dari kegelapan langit barat, meluncur seutas rantai gaib berwarna hitam legam, berlumur darah segar. Rantai itu melesat cepat, langsung menancap di punggung siluman buaya putih yang sudah buntung, menyuntikkan energi hitam baru yang membuat lukanya mendesis dan kembali bergejolak di ujung rantai astral itu. Samar-samar terlihat siluet seorang kakek tua kurus kering bermata merah duduk bersila di sebuah kamar gelap yang penuh dengan batok kepala manusia dan sesajen. Itu dia si dukun hitam Banjarnegara. Dia mencoba menyelamatkan peliharaan gaibnya dari jarak jauh. "Bocah tua keladi, wani-wani ne kowe ngusik wilayah Serayu dari kandangmu? Berani-beraninya kau?" raung Mbah Margono emosi. Kakek tua itu langsung mengambil posisi duduk bersila di atas tanah basah lereng tebing, melipat kakinya dengan kecepatan luar biasa yang membuatku heran mengapa encoknya tidak kambuh. Dia memejamkan mata, mengatur nafas batinnya, dan sedetik kemudian sukma astral Mbah Margono melesat keluar dari raganya. Berbeda dengan wujud fisiknya yang kakek-kakek bungkuk, sukma Mbah Margono menjelma menjadi pemuda gagah berambut gondrong dengan pakaian pendekar hitam lengkap dengan jarik parang rusak. Sukma Mbah Margono melesat terbang ke udara, mengayunkan keris kiai sengkelatnya yang membara merah untuk menebas rantai gaib kiriman si dukun. "Trang! Margono, jangan kira kau bisa meruntuhkan perjanjian darahku." Sebuah suara parau berkekuatan tinggi mengaung dari dimensi astral. Manifestasi sukma si dukun hitam Banjarnegara mendadak muncul di atas langit sungai, membawa sebilah celurit gaib berkarat yang memancarkan aura kematian. Pertarungan duel udara tingkat tinggi antara praktisi ilmu kejawen lama pun pecah di atas awan kelam sungai itu. Namun, kekuatan si dukun hitam yang telah memakan puluhan tumbal manusia ternyata sangat besar. Sukma Mbah Margono sempat terdesak mundur setelah celurit gaib si dukun beradu dengan keris sengkelat, menciptakan ledakan energi hitam yang mencemari udara batin. "Margono, waktu mamamu sudah habis. Mati kamu di Serayu, mati kowe!" teriak si dukun hitam bersiap menebaskan celuritnya ke leher Mbah Margono. Tepat di saat kritis itu, udara di atas jembatan mendadak bergetar hebat. Sebuah tekanan energi putih keperakan yang sangat suci, agung,
dan menenangkan meledak dari arah timur. Sebuah bayangan raga astral melesat cepat membelah kabut malam, mendarat tepat di depan Mbah Margono. "Bapak!" Sukma bapak, Pak Dayat, hampir dalam wujud astralnya. Beliau mengenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan beskap hitam dan blangkon yang memancarkan pendaran cahaya keemasan yang bersih. Wajah bapak tampak sangat tenang, namun menyimpan ketegasan yang mutlak sebagai penjaga anak dan sahabatnya. "Urusanmu dengan Tanah Wonosobo sudah selesai, Dukun," ucap bapak dengan suara berat yang menggelegar laksana guntur di siang bolong. Bapak mengangkat tangan kanannya, melakukan gerakan mendorong udara kosong ke depan. Sebuah pukulan jarak jauh bertenaga dalam inti jagat meluncur dalam wujud telapak tangan raksasa berwarna emas. Bum! Pukulan bapak menghantam letak Sukma dukun hitam Banjarnegara hingga makhluk tua bangka itu menjadi histeris. Sukma si dukun retak-retak sebelum akhirnya terpental jauh kembali ke raga fisiknya di Banjarnegara, memutuskan seluruh hubungan rantai gaib pesugihan di Jembatan Serayu untuk selamanya. Di dunia nyata, aku yakin dukun itu langsung muntah darah hitam di kamar semedinya. Putusnya hubungan energi dengan si dukun membuat siluman buaya putih kehilangan pasokan kekuatan pelindungnya. Namun, kondisi itu justru membuatnya semakin gila dan kalap. Tanpa kedua lengan, makhluk berkepala reptil raksasa itu melompat menerjangku di atas air, menggunakan rahangnya yang besar untuk meremukkan Sukmaku. Akan tetapi, dia lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan sepasang kekasih gaib yang sedang emosi. Sinta yang melihat bahu kemben birunya sempat tergores energi hitam tadi, kini benar-benar mencapai puncak kemarahannya sebagai putri kerajaan Jin Timur. Matanya yang indah berubah sepenuhnya menjadi biru menyala tanpa pupil, memancarkan aura dingin yang sanggup membekukan air sungai di sekitar kaki kami. "Reptil menjijikan, berani-beraninya kau merusak malamku bersama Rian," teriak Sinta dengan suara melengking yang penuh dengan murka spiritual. Sinta melesat terbang melingkar di atas kepala siluman tersebut. Gerakannya begitu cepat hingga menciptakan pusaran angin badai biru yang mengunci tubuh raksasa si siluman di tengah sungai. Sinta mengangkat pedang cahaya birunya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, lalu menukik turun dengan kecepatan penuh laksana elang perak yang menyambar mangsa. Cerbuk! Pedang cahaya biru Sinta menghujam lurus, menembus tepat di tengah-tengah raja hitam di dahi kepala buaya putih tersebut, lalu membelah tubuh raksasa itu secara vertikal hingga ke dasar ekornya. Siluman buaya putih itu melengking tinggi untuk terakhir kalinya. Tubuh raksasanya meledak menjadi jutaan serpihan cahaya hitam yang langsung menguap terbakar oleh energi suci pedang Sinta, larut tak berbekas ke dalam derasnya aliran sungai Serayu bersamaan dengan hancurnya siluman tersebut. Ratusan benang merah darah yang mengikat fondasi pilar ketiga jembatan terputus dan luruh menjadi abu, membebaskan tempat itu dari segala bentuk kutukan tumbal kepala manusia. Suasana di bawah Jembatan Serayu mendadak menjadi sangat sunyi dan damai. Angin malam kembali berembus sejuk, membawa sisa bau harum bunga cempaka dari tubuh Sinta yang kini melayang turun dengan anggun, mendarat di atas air di sampingku. Pakaian kemben birunya kembali normal dan wajahnya kembali memancarkan kelembutan seorang wanita, meski pipinya masih menyisakan rona merah jambu akibat kejadian nafas buatan tadi. "Semuanya sudah selesai, Rian," bisik Sinta lembut di dalam kepalaku. Fush. Sukma bapak dan Mbah Margono kembali masuk ke dalam raga fisik mereka dengan sentakan keras. Aku juga melompat kembali ke tepian lereng, menyatukan Sukmaku ke raga fisikku yang duduk di atas batu kali. Aku membuka mata, terengah-engah, merasakan tubuhku kembali hangat. Di atas lereng, Mbah Margono langsung terbangun dari bersilanya,
Kakek tua itu membuka mata dengan panik, mengabaikan penampilannya yang konyol dengan belangkon yang miring dan celana jeans gombrang yang basah. Dia langsung berteriak cemas mencari keberadaanku. "Rian, kowe ra apa-apa le?" teriak Mbah Margono dengan suara paro yang penuh kekhawatiran seorang guru pada murid kesayangannya. Kakek tua itu langsung lompat berdiri, bermaksud berlari kencang menuruni bebatuan lereng tebing untuk memastikan keadaanku dan memeriksa apakah jiwaku masih utuh setelah diseret ke dasar sungai tadi. "Mbah, jangan lari mbah, di situ licin mbah," teriakku memperingatkan dari bawah. Namun seperti biasa, peringatanku selalu terlambat masuk ke telinga tuanya. Kaki Mbah Margono yang hanya beralaskan sendal jepit jinjit tipis, sendal jepit yang berbeda warna itu secara tidak sengaja menginjak sebuah batu kali besar yang permukaannya tertutup penuh oleh lumut hijau yang sangat tebal dan berlendir akibat cipratan ombak pertarungan tadi. Dan seret, waladalah, copot do sikilku, jerit Mbah Margono histeris saat keseimbangannya hilang seutuhnya. Kedua kakinya mencuat ke udara bebas laksana adegan komedi di televisi. Tubuh ringkinya berputar di udara sebelum akhirnya meluncur jatuh dengan posisi kepala di bawah menuruni lereng bebatuan. Dan sialnya lagi, di bawah lereng tersebut terdapat celah sempit di antara dua batu gajah raksasa yang posisinya sangat menjepit. Dan bluk, kepala Mbah Margono beserta belangkonnya yang miring meluncur dengan tingkat akurasi 100% masuk dan terjepit di sela-sela batu gajah tersebut, menyisakan kedua kakinya yang menggunakan celana jeans basah mencuat ke atas langit malam, bergoyang-goyang panik seperti wortel yang tertancap di tanah. "Bah!" Aku yang tadinya lemas mendadak mendapatkan kekuatan ekstra akibat menahan tawa yang luar biasa hebat. Bukannya Mbah Margono yang menyelamatkanku setelah pertarungan gaib yang menegangkan ini, situasi justru berbalik total. Aku harus mengerahkan seluruh sisa tenagaku, berlari mendekati celah batu tersebut, memegangi kedua pergelangan kaki Mbah Margono yang kurus dan menariknya sekuat tenaga ke atas. Suara nyaring terdengar saat kepala Mbah Margono berhasil kutarik keluar dari sela batu laksana menyumbat botol gabus. Wajah kakek tua itu kini memerah padam karena kesakitan dan kehabisan nafas. Belangkon yang ia gunakan sedikit terkoyak dan di keningnya menempel seekor keong racun kecil yang mulai berjalan menuju ke arah jidatnya. "Aduh Yan, duh Gusti, biji lututku mau lepas, encokku kambuh dari leher sampai ke jempol kaki," keluh Mbah Margono sambil memegangi pinggangnya. Suaranya merintih konyol, membuatku tidak bisa lagi menahan tawa dan langsung meledak dalam tawa terpingkal-pingkal di tepi sungai Serayu. Sinta yang berdiri di dekat fiksan biruku, yang untungnya tidak jadi hanyut berkat jalan Mbah Margono yang menahannya di semak bambu, hanya bisa menutup wajahnya dengan sebelah tangan, ikut tersenyum geli melihat akhir dari petualangan mistis kami malam itu. Misteri tumbal jembatan Serayu telah pecah dengan kemenangan mutlak, menyisakan sebuah motor fiksen yang selamat, sebuah ciuman gaib yang tak terlupakan di dasar sungai, dan seorang guru spiritual sakti yang kini mengerang kesakitan karena kepalanya terjepit batu kali. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Rian. Nantikan kisah lainnya di Tony Story Fakta Sejarah. Matur nuwun semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.